إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي إلى روح قطب الأعظم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم السمان المدني سيد الشيخ محمد رشيد بن عبد الله البنجري سيد الشيخ محمد كشف الأنوار بن أجي اسمه وخصوصا إلى روح سيد الإمام يحيى بن شرف النووي سيد الإمام شيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي سيد الإمام أحمد بن حسين المعروف بأبي سوجي وسيد الإمام شيخ إبراهيم البجوري سيد الإمام شيخ محمد نووي بن عمر البنداني ولأرواح أهل سندنا المتصل إليهم وخصوصا إلى روحي سيدي ومرشدي ومربي الروح سيد الشيخ محمد زين بن عبد الغني أرواح جميع مشايخنا ومشايخنا الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة يعلي درجاتهم بالجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا ذرياتنا من بركاتهم من بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الدائرين آمين. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله. السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. السلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله. السلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين. السلام عليك يا ختم النبيين. السلام عليك يا رحمة للعالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وإياك وصديق العافيات فإنه أعدى الأعداء ولا تجعل مالك أكرم من عرضك فهذا القدر يا فتى يكفيك من بداية الهداية فجرب بها نفسك فإنها ثلاثة أقسام قسم في عدم الطاعة وقسم في ترك المعاصي وقسم في مخالطة الخلق وهي جامعة لجمال لجمال معاملة العبد
abdi ma'al khaliqi wal khalqi fa in ra'aitahuma munasabatan li nafsika wa ra'aita qalbaka ma'ilan ilaiha ragiban fil amali biha fa'alam annaka 'abdun nawwarallahu ta'ala bil imani qalbaka wa syarraha bihi sadraka wa tahaqqaq anna li hadhil bidayati nihayatan wa wara'aha asraran wa agwaran wa uluman wa mukasyafatin wa iyyaka ayyuhazar jauhilah oleh engkau wasadiqal afiyah berteman hanya di waktu sehat wal afiyah. Fa innahu maka bahwa dia a'dal a'dai paling berat musuh dari musuh-musuhmu. Wala taj'al malaka jangan engkau jadikan hartamu itu akrama min irdika lebih terhormat lebih mulia daripada kehormatan dirimu. Penjelasannya wa iyyaka wasadiqal afiyah jauhilah oleh engkau berteman orang yang hanya menemani engkau di waktu sehat atau kita menemani orang hanya di waktu sehat. Banyak motivasi atau niat-niat seseorang dalam berteman, dalam berkawan. Ada yang berkawan karena harta, ada berkawan karena nafsu, ada berkawan karena kepentingan duniawiyah. Maka sulitlah sekarang ini mencari teman yang sejati. Sulitlah zaman sekarang ini mencari teman yang benar-benar sehati dan seperjuangan. Sulit. Maka nampaklah apa yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, macam-macam cara orang berteman, termasuk orang hanya berteman lawan kita ketika kita sehat, ketika kita berduit, ketika kita terhormat. Namun ketika kita sudah kada sehat lagi, dia menjauhi kita. Ketika kita sudah tidak berharta lagi, dia menjauhi kita. Ketika kita sudah tidak mempunyai pangkat lagi, dia menjauhi kita. Kalau orang punya karakter kayak ini, kada usah dikawani. Satu, kita jangan bersikap kayak itu. Bertemanlah lawan orang karena Allah, bukan karena harta, bukan karena ia pejabat, bukan karena ia orang sugih. Karena kalau kita berteman dengan seseorang karena harta, begitu dia tidak punya harta, kita meninggalkan dia. Kalau kita berteman dengan orang hanya karena jabatan, ketika orang itu hilang jabatannya, maka kita tinggalkan dia. Dan beginilah yang banyak nasib dalam kehidupan. Maka hati-hatilah jadi pejabat. Jadi pejabat banyak orang yang menemani, tapi karena dia sebagai pejabat. Setelah dia berhenti dari pejabat, masihkah orang menemani dia?
Orang bupati, gubernur, wali kota, menteri, apalagi presiden, banyak yang mendekati, banyak yang mau menemani. Tapi ketika sudah dia berhenti dari jabatannya presiden, dari jabatannya menteri, dari jabatannya gubernur, dari jabatannya wali kota, dari jabatannya bupati, maka akan ketahuan siapa kawan yang sebenarnya, siapa yang teman sebenarnya. Masing-masing mulai meninggalkan. Coba lihat sekarang, ada nang sudah orang mulai meninggalkan presiden, ya kan? Karena kadang ini nggak ada pacangan juga jadi presiden lagi, ya kan? Mulailah menjauh. Ada orang berpandangan sudah, tidak apa-apa jual lagi. Kadang menguntungkan kita jual lagi, dia sudah merapat ke golongan-golongan yang lain. Orang yang sikap begini adalah orang yang hidupnya hanya berdasarkan kepentingannya. Apabila kepentingannya diakomodasi, diberikan, dia mau berteman. Bila dia tidak dapat kepentingannya, dia tinggalkan. Orang yang begini, iyyaka wasadiqal afiyah, jangan dikawan. Ya kan? Fala ta'dudil maula sadiqu kafil gina, walakin namal maula syariku kafil udmi. Ya kan? Fala ta'dudil maula syariku kafil gina, jangan engkau sebut teman yang sebenarnya orang yang hanya menemani di waktumu kaya, orang yang hanya menemani di waktumu berduit. Wa innamal maula syadiqu kafil udmi, yang namanya teman itu, yang namanya kawan itu adalah orang yang menemani engkau di saat engkau tidak ada. Maka di saat kita susahlah kita akan tahu siapa temanku. Di saat kita dapat musibahlah kita akan tahu siapa temanku. Di saat kita sakit, di saat kita garinglah kita akan tahu siapa temanku. Oh, ternyata hanya si fulan. Oh, kalau begitu ini kadaku kawani lagi. Orang begini, ini si fulan ambih ku kawani. Si fulan kita tidak berteman lagi. Si fulan kita hanya sebatas teman, bertemu dan berpisah. Saatnya kita bertemu ya bertemu, saatnya kita berpisah. Kita tidak lagi teman seiring dan sejalan, senasib dan sepenanggungan. Tidak. Hati-hati. Apalagi teman hidup. Apalagi teman hidup. Ini kan hanya teman dalam keseharian, dalam pergaulan. Apalagi teman hidup. Siapa aja ini teman hidup? Istri. Apalagi istri. Apalagi istri. Jangan mengambil perempuan sebagai istri kalau hanya dia mengambil mencintai kita, menyayangi kita hanya di saat sehat. Apabila kita sudah garing, dia tidak peduli dengan keadaan kita, dia meninggalkan kita. Jangan engkau ambil perempuan menjadi teman hidupmu kalau hanya karena hartamu, kalau hanya karena pangkat dan jabatanmu. Karena apa? Karena hartamu suatu saat habis, engkau dia tinggalkan. Kalau karena pangkat dan jabatan, ketika pangkatmu hilang, dia akan meninggalkanmu. Sementara harta dan jabatan itu suatu saat akan kita tinggalkan. Apalagi teman hidup, hati-hati. Fa innahu a'dal a'da, maka bahwasanya dia
Orang yang begini yang sudah disebutkan tadi, berteman hanya menemani hanya di saat sihat, menemani hanya di saat kaya, menemani hanya di saat berpangkat dan jabatan, sebenarnya dia bukan teman, tetapi sejatinya dia adalah a'daul a'da, musuhmu yang paling berat. Musuh di atas musuh, asalnya gitu ya, musuh di atas musuh. Si fulan musuh, ya ini lebih musuh lagi. A'dal a'da, musuh di atas musuh, artinya musuh yang paling berat. Itu bukan teman, tapi sebenarnya musuh kita. Kenapa? Dia lebih berat dari musuh kita. Kalau musuh kita mencelakakan kita, menggugurkan kita dari belak-belakan kelihatan. Tapi kalau ini pura-pura cinta. Hati-hati dengan wanita yang hanya pura-pura mencintaimu. Hati-hati dengan teman yang hanya berpura-pura berteman denganmu, padahal dia hanya melihat hartamu. Hati-hati dengan teman yang dia berteman denganmu hanya karena pangkat dan jabatanmu. Sebenarnya dia bukan teman, tapi musuh yang menghancurkan kita dari dalam diri kita sendiri. Dan ini ketahuan kita ya. Coba aja ikam kita mengalami, suatu saat akan mengalami. Begitu ikam sugih, Fakhri jadi kedusah, jadi milioner, jadi jutawan. Ya Allah. Rumahnya mewah, kendaraannya sudah bagus, apanya bagus. Orang mulai mendekat kisahnya. Bahkan kada keluarga bisa ngaku keluarga. Kita anunya mau keluarga sekalinya, cuurnya begini-begini. Saat kita berduit ngaku keluarga. Takuni orang sugih kayak itu, takuni orang pejabat, takuni orang punya kedudukan, pasti ada yang mendekati karena jabatannya, pasti ada yang mengaku sebagai keluarga. Itu kawan ujar. Yang di mana kawan? Yang ada sugih aku kawan lah. Ya kalau kawan di kamu sedikit apa tuh ya? Apa ada sedikit patuh teman-teman kawan berduit. Ya kan? Inilah kehidupan. Sekali lagi ini kehidupan. Jadi innahu a'dal a'da'i, maka bahwasannya dia musuh di atas musuh. Wala taj'al malaka akrama min 'irdika. Jangan engkau jadikan hartamu itu lebih mulia dari harga dirimu. Jangan engkau jadikan hartamu lebih mulia daripada harga dirimu. Orang kalau hanya menghormati kita karena harta, berarti diri kita tidak berharga. Berarti ya berarti diri kita lebih, harta kita lebih berharga dari diri kita. Orang menemani kita hanya karena kita berduit, hanya kita sugih, sebenarnya orang itu menghina kita. Kenapa? Karena menganggap hartaku lebih mulia, lebih hebat daripada diriku sendiri. Makanya orang kadang-kadang Tuan Guru udah mau bergaya-gaya bebolang bapak, dihormati, dia sudah bebolang. Tinggalkan sidin pulang, pacu sidin aku boleh kelas sidin pulang kok tinggal, baju kok tinggal. Jangan dulu aja. Nah makanya Pak, menghormati orang itu jangan karena pakaiannya,
Jangan karena bolangnya, bila sudah bolang, hormat banget, bila sudah datang mau baju kaos biasa-biasa saja. Nah ini ngarannya karena berarti pakaian ini lebih berharga dari dirinya. Lamun kayak itu ujar guru ku tinggal bulang kok. Nah bulang kok silahkan baca doa selamat. Nah sorbanku silakan ikam dicium orang, aku bulik. Ikam lebih berharga daripada diriku. Nah, kada guru ya kada akan nyatanya gitu. Ya kada. Yuk kita pikir, iya kada. Orang mengawani kita karena harta. Berarti harta itu lebih berharga dari diri kita sendiri. Jangan hakun gitu, jangan hakun gawe itu penghinaan lawan kita ngarannya. Bukan hanya memuliakan tapi menghinakan diri kita. Nampak menghinakannya. La taj'al malaka akrama min irdika. Jangan engkau jadikan hartamu itu lebih mulia, lebih berharga daripada dirimu. Jangan hakun gitu. Jangan akun. Maka banyak ada banyak. Coba kauluhu di dalam. Kauluhu wala taj'al malaka akrama min 'irdika bikasril ain irdika ay nafsika. Dirimu kehormatanmu. Wa man buliya bi majlisin bi mizahin aw lagtin falyazkurillah inda qiyami. Wa man buliya, dan orang yang dibalakan Allah bi majlisin, di satu majlis, bi mizahin, dengan bergurau-gurau, aw lagtin, atau kesalahan-kesalahan, falyazkurillah, hendaklah dia mengingat Allah, hendaklah dia berzikir kepada Allah inda qiyamihi, ketika bangkit, ketika berdirinya. Ini hadis lah ujar Rasulullah. Nih Imam Ghazali, orang yang dibalakan Allah, hati dibalakan dia diuji. Majelisnya orang bagaya aja terus. Kenapa yuk aku aja bila duduk di majelis, enggak, majelisnya majelis mizah aja terus. Orang bagaya aja terus. Gak ada danang bujur warasnya ada. Ada seorang juga kalau datang enggak orang mengisah. Layau mizah waras itu layau kisahnya. Mulia. Nah, awalatin atau kesalahan. Ini sebuah kesalahan. Maka bangkitlah engkau dari majelis itu dengan zikrullah. Baca zikir ketika bangkit dari majelis itu, agar apa? Agar menjadi penghapus dosa. Apa zikir yang kita baca dari majelis itu? Ninyak. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ujar Rasulullah, man jalasa fi majlisin, siapa nang duduk di satu majelis. Majelis mana? Majelis kekawanan, majelis orang berkisah, majelis memang majelis kan? Tapi di majelis itu pakasura fihi lagtuhu, banyak di dalam masjid itu kesalahannya. Nguya orang lah, mizah lah, kada karuan tampuh majelis. Ya kalau ada jelas ya majelis napa ini dipadahkan majelis ilmu, katia kada ada kisah ilmu, orang cerubu aja. Orang kada kakaruan aja, umpama aja. Kais kita mau majelis ini, orang cerubu aja awalan wa akhiran nih. Cerubu aja terus. Nang tanpa makna, maksudnya tanpa makna.
datang ke sini awar kada karuan aja. Kada karuan tampuh. Sambatan. Kan majelis. Majelis dia. Kada nih majelis dakwah aja. Oke, itu judul. Itu judul itu. Hello, majelis dakwah, judul. Kita lihat di isinya. Oh, ternyata di dalam isinya hanya gurauan-gurauan, lelucon-lelucon, hanya bukan dakwah itu. Bukan dakwah. Itu majelis lelucon. Humor aja sudah. Pojok humor judulnya. Enggak ada apa-apa. Itu kena apa bahasa kita mencacati judulnya dakwah. Judulnya dakwah, padahal kada isinya kada. Itu bahaya. Umpama aja. Nah, lalu ujar Rasulullah, siapa nang hadir di dalam majelis? Majelisnya itu banyak nang luput-luput, banyak nang salah-salah, urusan begaya aja, urusan jerubu aja, urusan kedakaruan tampuh. Faqala, lalu dia berkata, qabla ayyaquma min majlisihi, sebelum dia bangkit, sebelum dia berdiri dari majelis itu, dia baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Anyar bagus lagi ya baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Habis duduk di kios sekumpulan nang dikisah cuma mengaramput bangkit dari majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Dadah, di majelis bau buruk ini. Ya ada. Hadisnya dah kalah karena sunyi daripada zikir dan salawat. Tapi bila kita berdiri dengan membaca doa ini, dengan membaca zikir ini, illa ghufirallah, kecuali diampuni baginya kesalahan dosa karena di majelis zalik yang terjadi di majelis itu. Apalagi ditambah salawat. Kenapa? Ketika majelis itu tidak ada sholawat, majelis apapun, mau di pasar, mau di toko, mau di rumah, bila baku kumpulan kada ada sholawat, kumpulan itu kan majelis ngarannya, lalu kada ada satu pun sholawat, maka majelis itu antanu min jipah, min rihil jipah, lebih buruk daripada bangkai. Maka harumilah dengan sholawat. Maka bacalah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Anyar bulik. Tapi dah itu tolak kam gahandil. Macam-macam bandir ya Allah. Ya sudah baca udah sebelum berdiri baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, gitu deh. Bila kada ya jangan banyak umpan majelis. Bila kada bikin majelis tapi jangan sampai majelis pudul, jangan sampai majelis nang isinya cuman nang sia-sia, apalagi isinya nang lagat nang salah-salah itu jangan. Fahazal qadru ya fata yakfika min bidayatil hidayah.
Fahazal qadru, maka ini kadar. Kadar apa? Ya kadar kitab nang sainene. Iya pada wahai pemuda. Yakfika, mencukupi akan engkau min bidayatil hidayah, daripada awal permulaan hidayah Allah. Permulaan hidayah. Cukup ujar Imam Ghazali, ini kitab ini sudah. Ini tamat ya. Cukup sudah kitab ini daripada permulaan untuk menuju puncak yang tinggi. Karena sesuatu itu ada awal, ada akhir, ada permulaan, ada ujungnya. Ketika orang ingin menuju puncak yang tinggi dalam kajian spiritual, kajilah dulu yang pertama kitab ini cukup. Cukup kitab ini kaji. Untuk apa? Untuk menuju kualitas roh kita, kualitas jiwa kita, kualitas spiritual kita yang lebih tinggi. Ini gini ya Allah mengamalkan ngelihat. Padahal permulaan aja ini bidayah, paham? Ngaran kitabnya aja bidayatul hidayah. Bidayah itu permulaan aja. Permulaan. Belum ujung. Penangahan belum juga, hanya permulaan aja. Tapi ini sudah cukup. Bagi orang pemula nang hendak menuju ketinggian, menuju puncak yang disebut dengan nihayatul hidayah. Ini dulu belajar. Sebelum belajar kitab apa? Sebelum belajar kitab Ihya, belajar ini dulu. Sebelum belajar kitab-kitab yang tinggi, ini dulu belajar cukup. Kayaknya bahasa di kampung bahasa di kampung loh. Cukup dulu permulaan nih belajar kitab Hidayatus Salikin. Karena Hidayatus Salikin itu kebanyakannya terjemahan dari kitab Bidayatul Hidayah. Jadi kena di kampung kena sudah tuhaan apa diminta orang kajian tasawuf, ya sudah kita bermula aja nang pamulaan aja dulu. Napa nang pamulaan? Yuk kita belajar kitab Hidayatus Salikin, petunjuk bagi orang yang berjalan. Itu terjemahan daripada Bidayatul Hidayah, karangannya Imam Al-Ghazali rahimahullah. Hanya bila sudah tuntung belajar Bidayatul Hidayah, hanya nang naik. Jangan langsung membuka kajian, boleh kena ke rumah Tuhan. Apa? Yuk kita ngaji kitab hikam. Bah ini dulu. Paham ini dulu. Belajar dulu Hidayatus Salikinnya. Belajar lagi kita. Ada lagi. Ya padahal ya Bidayatul Hidayah. Kurang lebih aja. Belajar. Cukup untuk Bidayatul Hidayah. Nah setelah tuntung kita ini belajar nih. Tuntung sudah kita nih. Tuntung. Kontrol dirimu. Amalkan dah ada. Ini kita tuntung apa? Tuntung Allah. Tuntung. Pajarrib biha nafsaka. Tajribah. Buktikan dengan dia dirimu. Lihat dirimu. Sudahkah mengamalkan Bidayatul Hidayah? Apa belum? Lihat dulu. Kenapa? Karena Bidayatul Hidayah ini pembicaraannya hanya beberapa pokok. Fa'inna salah satu aksamnya. Maka bahwasanya Bidayatul Hidayah ini 3 bagian. Nah, sudahkah kita mengamalkan 3 bagian ini atau belum? Bila kita sudah, kita lihat qismun bi adabi ta'at, 1 bagian berbicara masalah adab ta'at. Sudahlah kita. Sudahkah kita mengamalkan adab ta'at?
Itu jarib nafsaka, uji dirimu, tajribah dirimu. Nang 3 macam aja pokoknya ini nih. 1 masalah adab taat. Sudahlah kita memakai adab taat. Taat zahir dan taat batin. Sudahkah? Belumkah? Wa qismun bi tarkil ma'asi, yang bagian yang kedua pada masalah meninggalkan maksiat. Sudahkah kita meninggalkan maksiat? Hanya yang ketiga wa qismun bi mukhalatatil khalqi. Yang ketiga, bagian yang ketiga adalah masalah bergaul dengan makhluk. Nah, berarti kitab ini menghimpunkan ngarannya bagaimana kita ini lawan Allah, bagaimana lawan makhluk. Itulah yang disebut dengan hablum minallah wa hablum minan. Itulah agama. Itu agama. Agama itu adalah isinya bagaimana hablum minallah berhubungan lawan Allah, bagaimana berhubungan lawan makhluk. Maka wahia, maka dia bidayatul hidayah ini jami'atun, mengumpulkan li jumali muamalatil abdi, bagi sejumlah muamalah berhubungannya seorang hamba ma'al khaliq, terhadap Allah sang pencipta, wal khalqi, dan berhubungan dengan makhluk. Nah, sekarang ujilah dirimu. Aku ini berhubungan lawan Allah sejauh apa sudah? Aku ini berhubungan lawan makhluk kayak apa sudah? Kita yang bisa melihat, bukan orang lain. Kita yang bisa. Aku alhamdulillah berhubungan lawan Allah, nampak dengan beribadah ini alhamdulillah mulai menuju perbaikan. Masalah taat, alhamdulillah mulai bagus taatnya, sembahyangnya bagus, sudah khusyuknya bagus, ya kan? Sunatnya sudah bagus, muamalah. Meninggalkan maksiatnya sudah mulai bagus. Mulai sudah kita tahu bisa menilai diri kita tuh kan kita dulu. Bukan hanya orang lain. Kita nangkawa mentajribah, menguji itu kita, menimbang itu kita. Nah, setelah itu kita timbang, kita uji diri kita. Aku ini bergaul selawan makhluk selama ini kayak apa sekarang? Cara aku lawan guru kayak apa? Cara aku lawan orang tua kayak apa? Cara aku lawan kawan kayak apa? Fa in ra'aita huma, jika engkau melihat keduanya, jika engkau lihat keduanya, hubungan lawan khalik, hubungan lawan makhluk, hubungan lawan Allah, dan hubungan lawan manusia, munasabatan li nafsika, cocok, sesuai lawan diri. Wah, sudah sesuai. Wa ra'aita qalbaka, dan engkau melihat hatimu ma'ilan ilaiha, lebih condong kepadanya, ragiban bil amal biha, suka gemar mengamalkan dengan bidayatul hidayah ini. Nah, sudah kita uji. Alhamdulillah kita ini cocok lawan apa kitab nih. Lamun sudah sesuai, cocok, maka ketahui oleh engkau annaka abdun, bahwa engkau seorang hamba, nawwarallahu bil imani qalbaka, yang telah menyinari, yang telah memberi nur oleh Allah dengan cahaya iman ke hatimu.
Oh berarti Allah Ta'ala sudah memberikan nurul iman di dalam hati kita. Mohon kita sudah cocok. Nah, walhamdulillah. Nyaman kalau ada ukurannya nih, barometernya ada. Nah, alhamdulillah sudah sesuai. Berarti kita nih hamba, alhamdulillah disinari Allah Ta'ala hati kita ini dengan iman. Wa syarraha bihi sadraka, dan melapangkan Allah dengan hatimu, dengan iman terhadap dadamu. Habis. Dah. Hati kita ini dilapangkan Allah dengan iman. Dada kita ini dilapangkan Allah. Tenang, hidup nyaman, lapang. Hanyar bidayatul hidayah kayak ini bagus. Ayo melangkah lagi. Kualitas spiritual. Oh tinggalkan dulu pikiran kayak ini dulu begini. Ini dulu. Hanyar bidayah. Hanyar bidayah. Habis. Kemudian wa tahaqqaq anna li hadhil bidayah nihayatan ila akhirih wallahu a'lam bishawab. Baca Zaid. Al-Fatihah.